Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bapak, Ibu, serta para sahabat setia lansia sehat selamanya yang saya hormati dan saya cintai. Semoga pagi ini membawa kedamaian, kesehatan, dan semangat baru bagi kita semua. Saya selalu berdoa agar setiap langkah Bapak dan Ibu di usia emas ini senantiasa dimudahkan oleh Allah, diberi tubuh yang ringan, pikiran yang tenang, serta hati yang penuh rasa syukur. Pagi ini, ketika saya membuka berita, dada saya terasa sesak. 2 kakek di Surabaya baru saja meninggal dunia hanya karena makan buah. Sekilas, kalimat itu terdengar janggal. Bagaimana mungkin buah, yang selama ini kita yakini sebagai simbol kesehatan dan sumber vitamin, justru bisa membawa petaka? Namun, inilah kenyataan yang saya saksikan sendiri dalam perjalanan panjang saya sebagai seorang dokter. Sejak muda, kita semua diajarkan bahwa buah adalah hadiah alam yang sempurna, manis, segar, dan kaya nutrisi. Kita diajarkan untuk percaya bahwa siapa yang rajin makan buah akan panjang umur dan terhindar dari penyakit. Tapi dalam kenyataan, tubuh manusia tidaklah sama sepanjang usia. Apa yang bermanfaat di usia muda, bisa menjadi beban berat ketika tubuh mulai menua. Saya telah berpraktik lebih dari 20 tahun, mendampingi ribuan pasien dari berbagai daerah, dari Surabaya yang sibuk, Jakarta yang padat, hingga desa-desa tenang di Sulawesi dan Sumatera. Dan di sepanjang perjalanan itu, saya melihat satu pola yang terus berulang. Banyak lansia jatuh sakit bukan karena malas menjaga makan, tetapi justru karena terlalu yakin bahwa semua yang terlihat sehat pasti baik, termasuk buah. Banyak orang berkata, "Dok, saya tidak merokok, tidak minum kopi, tidak makan gorengan. Setiap hari saya makan buah. Mengapa saya masih sering pusing, perut tidak nyaman, dan tekanan darah naik turun?" Kalimat seperti itu sudah terlalu sering saya dengar. Jawabannya bukan pada niat mereka yang salah, tetapi pada ketidaktahuan tentang perubahan tubuh di usia lanjut. Tubuh kita di usia 60 tahun tidak lagi sama seperti di usia 30-an. Enzim pencernaan yang dulu melimpah kini berkurang. Lapisan lambung yang dulu kuat kini menjadi lebih tipis dan sensitif. Hati dan ginjal yang selama puluhan tahun bekerja menyaring racun kini mulai melambat. Dan kadar gula darah yang dulu stabil kini mudah naik hanya karena sedikit asupan manis. Ketika kondisi ini tidak dipahami, makan buah yang salah, atau dimakan dengan cara yang salah, bisa menjadi seperti menyalakan sumbu bom waktu dalam tubuh. Tidak langsung terasa, tetapi perlahan memunculkan gangguan demi gangguan. Lambung perih, tekanan darah melonjak, atau kadar gula darah naik tak terkendali. Saya masih ingat dengan jelas seorang pasien lansia yang datang ke klinik dalam kondisi kritis. Ia seorang kakek yang ceria, rajin olahraga, dan setiap hari memulai pagi dengan jus buah segar. Namun siapa sangka, jus yang ia anggap sehat itulah yang membuat ginjalnya bekerja terlalu keras hingga akhirnya gagal berfungsi. Saat ia berbaring di ranjang rumah sakit, beliau berkata dengan mata berkaca, "Saya hanya ingin sehat, Dok." Kata-kata sederhana itu terus terngiang di telinga saya hingga hari ini. Sejak saat itu, saya bertekad untuk tidak hanya merawat pasien di ruang praktik, tetapi juga mengedukasi masyarakat luas agar tidak terjebak dalam kesalahpahaman yang sama. Saya ingin setiap orang, terutama para lansia, memahami bahwa menjadi sehat bukan hanya soal apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana tubuh kita menerima dan mengolahnya. Itulah sebabnya saya membuat saluran lansia sehat selamanya ini. Tujuannya sederhana, menjembatani ilmu kedokteran dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Saya tidak ingin berbicara dengan istilah medis yang rumit, tapi dengan kisah nyata dan contoh yang bisa dirasakan oleh setiap keluarga. Karena saya percaya, ilmu yang bermanfaat bukan yang hanya disimpan di buku tebal, melainkan yang bisa langsung diterapkan di meja makan setiap hari. Saya ingin Bapak dan Ibu melihat saya bukan sekadar seorang dokter, melainkan seperti anak atau cucu yang peduli pada kesehatan keluarga besar kita. Saya ingin kita berjalan bersama, belajar bersama, dan menjaga agar masa tua bukan menjadi masa penuh pantangan, tetapi masa untuk menikmati hidup dengan bijak. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu melihat sisi lain dari buah, yang jarang dibicarakan. Kita akan belajar bahwa tidak semua buah cocok untuk tubuh di usia lanjut. Ada 6 jenis buah yang meskipun terlihat segar dan bergizi, justru bisa menjadi beban bagi lambung, hati, ginjal, dan jantung para lansia. Namun jangan khawatir.
Tujuan saya bukan untuk membuat bapak dan ibu takut makan buah, melainkan agar kita semua menjadi lebih bijak memilih. Karena buah tetaplah anugerah luar biasa dari Tuhan, selama kita tahu cara menikmatinya dengan benar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, izinkan saya mengajak bapak dan ibu untuk turut berpartisipasi dalam perjalanan ini. Tekan tombol subscribe di bawah video ini agar bapak dan ibu tidak ketinggalan informasi penting tentang kesehatan lansia. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap kali saya membagikan ilmu baru, bapak dan ibu langsung mendapatkan pemberitahuan. Silakan juga tulis di kolom komentar, bapak atau ibu sedang menonton dari kota mana. Karena saya selalu senang mengetahui bahwa dari Sabang hingga Merauke, ada begitu banyak keluarga yang peduli pada kesehatan di usia lanjut. Siapa tahu, kisah yang bapak ibu bagikan bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Dan bila bapak atau ibu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk membagikannya ke grup keluarga, arisan, atau komunitas lansia di sekitar rumah. Mungkin satu klik kecil dari Anda bisa menyelamatkan seseorang dari risiko yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dengan hati yang terbuka dan niat yang baik. Karena memahami tubuh sendiri adalah bentuk cinta terbesar kepada kehidupan. Setelah ini, kita akan membahas lebih dalam tentang mengapa buah yang selama ini dianggap sehat ternyata bisa berbahaya bagi orang berusia lanjut. Saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, berdasarkan pengalaman nyata dan bukti medis. Semoga video ini menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan tidak ada usia yang terlalu tua untuk hidup sehat dan bahagia. Setelah mendengar kisah pada bagian sebelumnya, mungkin sebagian dari kita masih sulit mempercayai bahwa buah, yang selama ini dianggap sebagai lambang kesehatan, bisa membawa masalah. Bahkan mungkin ada yang berpikir, masa sih, dok? Bukankah semua orang bilang buah itu sehat? Pertanyaan ini wajar, karena selama puluhan tahun, kita telah hidup dalam keyakinan yang sama, bahwa semakin banyak makan buah, maka tubuh akan semakin sehat. Sejak kecil, kita sering mendengar nasihat orang tua, makan buah yang banyak biar kuat dan tidak mudah sakit. Nasihat itu memang lahir dari niat baik, tetapi tidak pernah disertai penjelasan bahwa kebutuhan tubuh berubah seiring bertambahnya usia. Yang menjadi persoalan bukanlah buahnya, melainkan kapan, berapa banyak, dan siapa yang mengonsumsinya. Saat masih muda, tubuh manusia seperti mesin baru. Semua komponennya bekerja dengan sempurna, lambung kuat, hati bersih, ginjal aktif, dan sistem pencernaan cepat. Buah apapun yang kita makan, manis, asam, bahkan tinggi lemak seperti durian, akan diolah dengan mudah. Namun seiring waktu, setelah puluhan tahun bekerja tanpa henti, organ-organ ini mulai melemah. Masalah muncul ketika pola makan yang dulu cocok di usia muda masih diterapkan di usia 60 tahun ke atas. Disinilah letak kesalahpahaman besar yang dialami banyak lansia. Mereka percaya bahwa yang menyehatkan di masa muda akan tetap menyehatkan di masa tua. Padahal, tidak semua kebenaran bersifat abadi. Dalam dunia kedokteran, setiap tahap kehidupan memiliki kebutuhan yang berbeda, baik dalam hal nutrisi, kadar gula, kadar asam, hingga kemampuan metabolisme tubuh. Saya sering menemui pasien yang datang dengan wajah kecewa sambil berkata, "Saya hanya makan buah, tidak makan makanan instan, tapi kok malah sakit, dok." Saat saya periksa, hasil laboratorium menunjukkan kadar gula darah melonjak, ginjal bekerja terlalu keras, atau tekanan darah tinggi. Setelah ditelusuri, penyebabnya ternyata sederhana. Jenis buah yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Contohnya, banyak yang tidak tahu bahwa buah yang sangat manis seperti nangka atau anggur bisa membuat kadar gula darah naik drastis dalam waktu singkat. Sementara buah yang asam seperti mangga muda atau nanas bisa memperparah luka lambung pada orang yang sudah memiliki masalah pencernaan. Belum lagi buah seperti belimbing, yang mengandung senyawa oksalat tinggi dan bisa membebani ginjal yang mulai menurun fungsinya. Kesalahpahaman ini seringkali diperparah oleh informasi yang tidak lengkap. Banyak artikel kesehatan di media umum hanya menulis, buah kaya vitamin, baik untuk tubuh, tanpa menjelaskan kondisi spesifik siapa yang dimaksud. Padahal, bagi tubuh lansia, keseimbangan jauh lebih penting daripada sekadar banyaknya vitamin. Di usia lanjut, tubuh ibarat rumah yang sudah berdiri puluhan tahun. Fondasinya masih kokoh, tapi dindingnya mulai rapuh, dan pipa-pipanya tidak sekuat dulu. Jika kita tetap memperlakukannya seperti rumah baru, memberi tekanan berlebih,
memasukkan cairan terlalu cepat, atau mengguyur dengan zat yang keras, maka cepat atau lambat rumah itu akan rusak. Begitu pula tubuh manusia. Sayangnya, banyak orang lansia yang merasa kebiasaan makan mereka tidak perlu diubah. Mereka berkata, "Dari dulu saya begini, sehat-sehat saja." Padahal, tubuh yang kuat dulu kini tak lagi sama. Kadang kita tidak merasakan perubahan itu karena prosesnya perlahan. Tapi lambat laun, sinyal-sinyal kecil mulai muncul, mudah lelah, perut sering kembung, tekanan darah tak stabil, atau sulit tidur. Semua itu bisa jadi tanda bahwa tubuh sedang memberi peringatan. Saya juga sering mendengar kalimat, "Saya tidak makan daging, tidak makan gorengan, hanya makan buah." Tapi justru di situ letak bahayanya. Ketika buah dijadikan makanan utama tanpa disertai lauk seimbang, kadar gula darah bisa melonjak, lambung teriritasi, dan metabolisme jadi tidak stabil. Apalagi jika buah dikonsumsi dalam bentuk jus, di mana seratnya hilang dan kandungan gulanya menjadi lebih pekat. Buah memang mengandung nutrisi penting, vitamin, mineral, antioksidan, tapi semua itu harus seimbang dengan kemampuan tubuh menerima. Dalam dunia medis, kami menyebutnya sebagai toleransi organik, yaitu batas kemampuan organ tubuh memproses zat-zat dari makanan. Di usia lanjut, batas ini menurun. Artinya, hal yang dulunya mudah dicerna kini bisa menjadi beban berat bagi hati dan ginjal. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika para lansia merasa gagal menjaga diri, padahal mereka sebenarnya sudah berusaha keras. Mereka berhenti makan daging, berhenti minum kopi, rajin berolahraga ringan, tapi tetap sakit. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka anggap sehat, buah dalam jumlah berlebih, justru yang membuat tubuhnya menderita. Itulah sebabnya, saya sering mengingatkan pasien saya, kesehatan bukan hanya tentang makanan yang baik, tapi tentang seberapa cocok makanan itu dengan kondisi tubuh kita. Tidak ada satu makanan yang baik untuk semua orang. Apalagi bagi lansia, tubuh sudah memiliki cerita dan sejarah panjang, setiap organ punya batasnya sendiri. Kesalahpahaman lainnya adalah soal, alami berarti aman. Banyak orang berpikir bahwa karena buah berasal dari alam, maka tidak mungkin berbahaya. Padahal, alam juga memiliki dua sisi. Ada zat-zat alami yang bila dikonsumsi berlebihan tetap bisa menjadi racun, terutama bagi tubuh yang sudah menua. Misalnya, senyawa bromelain dalam nanas atau karamboksin dalam belimbing. Pada tubuh muda, zat ini bisa dinetralisir dengan cepat. Tapi pada tubuh lansia, efeknya bisa berkali-kali lipat lebih kuat. Selain itu, pola konsumsi juga memegang peran penting. Makan buah di waktu yang salah, misalnya saat perut kosong atau menjelang tidur, bisa memicu gangguan pencernaan. Hal-hal kecil seperti ini sering diabaikan, padahal dampaknya bisa besar bagi lansia. Jadi, mulai sekarang, kita perlu mengubah cara pandang terhadap buah. Jangan lagi berpikir, semakin banyak semakin baik. Yang benar adalah, pilih yang tepat. Makan dengan cara yang sesuai. Setiap potong buah seharusnya menjadi sumber energi dan pemulihan, bukan sumber penyakit baru. Dalam perjalanan saya menemani para pasien lanjut usia, saya belajar satu hal penting, tubuh tidak pernah berbohong. Ia selalu memberi tanda, entah lewat rasa tidak nyaman di perut, tekanan darah yang naik turun, atau rasa lelah yang tak kunjung hilang. Sayangnya, banyak dari kita yang mengabaikan tanda-tanda itu karena merasa sudah makan sehat. Bapak, Ibu yang saya hormati, memahami perubahan tubuh adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih tenang di usia emas. Buah tetaplah sahabat yang baik, asal kita mengenalinya dengan benar. Jangan jadikan pengetahuan masa muda sebagai patokan tunggal, karena tubuh kita telah berubah. Yang dulu cocok, belum tentu aman hari ini. Selama bertahun-tahun, banyak orang memegang satu keyakinan yang sama, bahwa semakin banyak makan buah, semakin sehatlah tubuh. Keyakinan ini terasa begitu logis, karena di benak kita buah identik dengan alam, vitamin, dan kesegaran. Namun, keyakinan yang tidak disertai pemahaman bisa berubah menjadi kesalahan yang perlahan mengikis kesehatan, terutama ketika usia telah memasuki masa lanjut. Tubuh manusia tidak pernah statis. Ia berubah, beradaptasi, dan pada titik tertentu, melemah. Organ-organ yang dahulu bekerja seperti mesin baru, lambat laun kehilangan sebagian kekuatannya. Lambung tak lagi sekuat dulu, hati dan ginjal tidak lagi sesigap ketika muda, dan pankreas mulai kesulitan menjaga kestabilan gula darah. Dalam kondisi seperti ini,
Hal-hal yang dulunya aman bisa menjadi beban yang berat. Banyak orang tetap mempertahankan pola makan yang sama selama puluhan tahun, tanpa menyadari bahwa tubuh mereka sudah tidak lagi sanggup mengolahnya. Di usia muda, segelas jus manis mungkin terasa menyegarkan dan tidak menimbulkan masalah apapun. Tapi di usia lanjut, jus yang sama bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam dan membuat tubuh kelelahan sepanjang hari. Bukan karena buah itu jahat, melainkan karena tubuh yang menua sudah tidak lagi memiliki kemampuan menyeimbangkan setiap zat yang masuk. Kesalahpahaman ini muncul karena selama ini kita hanya diajarkan separuh dari kebenaran. Kita diajarkan bahwa buah mengandung vitamin, serat, dan antioksidan yang baik untuk tubuh, tetapi jarang dijelaskan bahwa kandungan tersebut bisa bereaksi berbeda tergantung pada kondisi organ seseorang. Misalnya, buah yang tinggi asam seperti nanas atau mangga muda memang baik untuk merangsang nafsu makan, tapi bagi orang yang lambungnya mulai sensitif, asam dari buah itu bisa merusak lapisan pelindung dan menimbulkan nyeri. Sementara buah yang terlalu manis, seperti anggur dan nangka, bisa menjadi pemicu fluktuasi kadar gula darah yang berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Kesalahan terbesar adalah menganggap semua yang alami pasti aman. Alam memang memberi kita banyak hal baik, tapi setiap kebaikan juga membawa sisi batasnya. Ada buah yang mengandung zat alami seperti oksalat atau bromelain yang dalam jumlah besar dapat membebani ginjal atau mengiritasi lambung. Tubuh muda masih mampu menetralkan zat-zat tersebut. Namun ketika usia bertambah, kemampuan itu menurun drastis. Banyak orang tidak sadar bahwa yang mereka sebut makan sehat justru bisa menimbulkan ketidakseimbangan baru. Buah-buahan yang dikonsumsi terlalu sering tanpa memperhatikan porsi, waktu, dan kondisi tubuh dapat menimbulkan efek yang berkebalikan dengan tujuan semula. Ada yang mulai merasa cepat lelah, mudah kembung, atau bahkan tekanan darahnya naik turun tanpa sebab yang jelas. Semua itu bukan karena kebetulan, melainkan karena tubuh sedang memberi tanda bahwa cara makannya sudah tidak sesuai lagi. Tubuh manusia memiliki sistem komunikasi yang halus. Ia tidak berteriak, hanya berbisik lewat rasa tidak nyaman. Sayangnya, banyak yang tidak mendengarkannya. Mereka tetap menganggap dirinya sehat karena tidak makan gorengan, tidak minum kopi, dan setiap hari mengonsumsi buah. Padahal di balik kebiasaan itu, organ-organ mereka bekerja keras menyeimbangkan kadar gula, menetralkan asam, dan menyaring racun yang terus datang tanpa henti. Bila kita melihat dari sisi medis, keseimbangan itulah kunci utama kesehatan di usia lanjut. Bukan tentang berapa banyak vitamin yang masuk, tetapi tentang seberapa ringan beban yang diberikan kepada organ vital. Tubuh di usia lanjut membutuhkan makanan yang tidak hanya bergizi, tapi juga ramah bagi sistem metabolisme yang mulai melambat. Namun, disinilah ironi sering terjadi. Banyak orang mengira penyakit datang karena usia semata, padahal seringkali sumbernya berasal dari pilihan kecil yang dilakukan setiap hari. Satu porsi buah yang tampak sederhana bisa menjadi pemicu tekanan darah melonjak atau gula darah naik tanpa disadari. Tidak ada yang berniat menyakiti tubuhnya sendiri, hanya saja banyak yang tidak tahu bahwa tubuh di usia senja tidak lagi membutuhkan jumlah dan jenis makanan yang sama seperti dulu. Pola pikir, semakin banyak semakin baik, seolah menjadi kebiasaan yang sulit dilepaskan. Seseorang bisa merasa bangga karena sudah makan 5 macam buah dalam sehari, tanpa menyadari bahwa tubuhnya hanya mampu mencerna 2 dengan baik. Ketika asupan berlebih itu menumpuk, tubuh tidak sempat memprosesnya satu persatu. Akibatnya, sebagian zat berubah menjadi beban metabolik, menambah kerja hati dan ginjal yang sudah menua. Di sisi lain, banyak orang juga tidak memperhatikan waktu makan buah. Ada yang terbiasa memakan buah di pagi hari saat perut kosong, ada pula yang menjadikannya pengganti makan malam. Padahal, untuk tubuh yang sudah berusia lanjut, cara seperti ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan. Lambung yang belum siap menerima asam alami dari buah bisa bereaksi dengan rasa perih dan kembung. Sementara makan buah terlalu malam dapat mengganggu kualitas tidur karena lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Semua ini menunjukkan bahwa kesehatan bukan hanya tentang apa yang dimakan, tetapi juga kapan dan bagaimana cara menikmatinya. Tidak ada buah yang benar-benar salah, dan tidak ada yang sepenuhnya benar. Yang menentukan adalah kecocokan antara kondisi tubuh dan jenis buah yang dikonsumsi. Kesadaran ini penting karena seringkali penyakit di usia lanjut tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, berawal dari kebiasaan kecil yang tampak sepele. Hari ini sedikit perih di lambung, besok merasa cepat lelah, lusa mulai pusing, dan lama-lama tubuh menjadi rapuh.
Semua itu adalah hasil akumulasi dari tahun-tahun di mana tubuh tidak didengarkan. Perubahan pola pikir menjadi hal paling mendasar. Kita perlu belajar berhenti memuja satu jenis makanan, termasuk buah, seolah itu satu-satunya sumber kesehatan. Kesehatan sejati lahir dari keseimbangan antara makanan, waktu istirahat, dan kemampuan tubuh menerima. Makanlah buah dengan rasa syukur, tapi juga dengan kesadaran bahwa setiap gigitan memiliki efeknya sendiri. Dalam pengalaman panjang mendampingi orang-orang usia lanjut, saya melihat bahwa mereka yang paling sehat bukanlah yang makan paling banyak, melainkan yang paling peka terhadap tubuhnya. Mereka yang mendengarkan tanda-tanda kecil dari dalam diri, yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus mengganti, dan kapan harus memberi waktu tubuh untuk beristirahat. Kesehatan di usia emas bukan soal mengikuti tren, tapi soal kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu dimulai dari memahami batas tubuh sendiri. Karena tubuh yang kita miliki bukanlah mesin yang bisa diganti kapan saja, melainkan rumah tempat jiwa beristirahat. Bila kita memperlakukannya dengan lembut, ia akan bertahan lama dan memberi ketenangan di setiap hari yang tersisa. Beberapa tahun terakhir, semakin sering saya menemukan kenyataan yang menyedihkan di ruang praktik. Mereka datang dengan wajah teduh dan senyum ramah, membawa semangat untuk sembuh. Tapi di balik itu tubuh mereka menyimpan cerita panjang tentang kebiasaan yang dianggap sehat. Ada yang terbiasa makan buah setiap pagi dengan keyakinan bahwa itu cara terbaik menjaga tubuh tetap bugar. Ada pula yang menjadikan jus buah manis sebagai pengganti makan malam karena takut berat badannya naik. Semua tampak benar, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan hal sebaliknya. Tekanan darah melonjak, gula darah tak stabil, ginjal melemah, bahkan beberapa di antaranya harus menjalani cuci darah rutin. Salah satu yang paling saya ingat adalah seorang pria berusia 68 tahun yang datang bersama anaknya ke klinik di Surabaya. Ia pensiunan tentara, tubuhnya masih tampak tegap, langkahnya mantap, suaranya tegas. Namun pagi itu, wajahnya pucat dan tangannya bergetar. Tekanan darahnya melonjak hingga mendekati batas bahaya. Setelah ditelusuri, malam sebelumnya ia makan 2 potong besar durian dalam acara keluarga. Tidak ada yang mengira bahwa kebiasaan sederhana yang sudah dilakukan seumur hidup itu akan berbalik menjadi ancaman serius. Dulu tubuhnya kuat, pembuluh darahnya elastis, jantungnya mampu menahan tekanan. Kini, di usia senja, darahnya menjadi lebih kental, dinding pembuluhnya menua, dan kerja jantungnya melambat. 2 potong durian yang terlihat sepele bagi anak muda, menjadi beban besar bagi sistem peredaran darahnya yang sudah lelah. Setelah kondisinya stabil, ia berkata pelan, "Saya tidak pernah menyangka, hanya karena durian, saya hampir tidak kembali." Ucapannya sederhana, tapi berat. Itu bukan sekadar penyesalan, melainkan kesadaran yang datang terlambat. Di matanya, saya melihat campuran rasa syukur karena masih diberi kesempatan hidup, dan juga rasa takut karena baru memahami tubuhnya ketika sudah nyaris kehilangan kesehatannya. Beberapa bulan sebelumnya, ada pula seorang perempuan berusia 65 tahun, periang, hobi memasak dan dikenal suka membuat camilan untuk anak cucunya. Ia sering menyiapkan gorengan nangka karena katanya, lebih alami daripada makanan pabrikan. Ia tidak tahu bahwa kebiasaan itu justru memicu lonjakan gula darah yang perlahan memperburuk kondisinya. Ketika datang untuk pemeriksaan, kadar gula darahnya jauh di atas batas aman, padahal ia mengaku sudah minum obat teratur. Setelah dianalisis, ternyata sumbernya berasal dari potongan kecil nangka yang dimakan hampir setiap hari. Setelah ia berhenti mengonsumsi nangka dan mulai menggantinya dengan buah rendah gula seperti pepaya matang, hasil pemeriksaannya perlahan membaik. Dalam beberapa minggu, kadar gula darahnya turun mendekati normal. Saat kontrol berikutnya, ia menatap saya sambil berkata, "Saya pikir buah tidak mungkin membuat saya sakit. Sekarang saya baru mengerti bahwa tubuh saya sudah tidak sama seperti dulu." Ada pula kisah seorang guru pensiunan di Semarang yang sangat gemar makan salad mangga muda. Ia menyukai sensasi asam yang menurutnya bisa menyegarkan perut. Ia memakannya hampir setiap hari, terutama saat cuaca panas. Namun setelah beberapa bulan, ia mulai merasakan nyeri perut yang tidak tertahankan. Pemeriksaan menunjukkan dinding lambungnya mengalami luka akibat asam tinggi. Ia bahkan sempat dirawat karena perdarahan lambung. Ia tidak menyangka bahwa sesuatu yang tampak sehat dan ringan, seperti mangga muda bisa menyebabkan luka serius di dalam tubuhnya. Setiap kali mendengar kisah seperti itu, saya selalu teringat betapa rapuhnya tubuh di usia lanjut.
Lambung yang dulu kuat kini menjadi tipis dan mudah iritasi, ginjal yang dulu tangguh kini mulai kesulitan menyaring racun, dan sistem kekebalan yang dulu sigap kini lebih mudah bereaksi berlebihan. Satu kesalahan kecil dalam memilih jenis buah bisa menjadi pemicu dari serangkaian komplikasi yang tidak disadari. Di Makassar, saya pernah menemui seorang pria dengan penyakit ginjal kronis yang masih rutin meminum jus belimbing setiap pagi. Ia percaya bahwa belimbing baik untuk detoksifikasi tubuh. Tidak ada yang memperingatkannya bahwa buah itu justru berbahaya bagi orang dengan ginjal lemah. Belimbing mengandung oksalat dan racun alami yang sulit disaring oleh ginjal yang sudah menurun fungsinya. Setelah beberapa bulan mempertahankan kebiasaan itu, kondisinya memburuk dengan cepat hingga akhirnya harus menjalani cuci darah rutin. Saat ia duduk di ruang perawatan, dengan mata berkaca ia berkata, "Seandainya saya tahu lebih cepat." Kisah serupa juga terjadi pada seorang ibu rumah tangga yang rajin minum jus nanas untuk menurunkan berat badan. Ia membaca di internet bahwa nanas dapat membakar lemak. Jadi setiap pagi ia minum segelas penuh tanpa sarapan apapun. Setelah beberapa minggu, ia mulai merasakan nyeri hebat di perut bagian atas. Ternyata, enzim bromelain yang terkandung dalam nanas mengikis lapisan pelindung lambungnya. Ia harus dirawat di rumah sakit karena perdarahan dan kehilangan banyak darah. Ketika akhirnya pulih, ia hanya bisa tersenyum pahit. "Saya hanya ingin lebih sehat, tapi malah membuat tubuh saya rusak." Dan tak terhitung banyaknya yang datang dengan cerita serupa. Ada yang gula darahnya naik karena terlalu sering makan anggur. Ada yang ginjalnya menurun karena jus buah tertentu. Semuanya memiliki niat yang sama, ingin menjaga diri, ingin memperpanjang umur dengan cara alami. Tidak satu pun dari mereka yang bermaksud menyakiti tubuhnya sendiri. Yang menjadi persoalan hanyalah kurangnya pemahaman. Mereka mengira tubuh di usia lanjut masih kuat dulu, padahal kemampuan setiap organ sudah jauh menurun. Mereka percaya bahwa yang alami pasti baik, padahal alam juga bisa menjadi keras ketika tidak dipahami. Mereka meniru kebiasaan orang lain tanpa menimbang apakah tubuhnya mampu. Dalam hal inilah, pengetahuan menjadi pelindung yang tak tergantikan. Dari semua pengalaman itu, satu hal yang paling saya pelajari adalah bahwa tubuh manusia tidak pernah berkhianat. Ia selalu memberi tanda, hanya saja kita sering terlalu sibuk untuk mendengarnya. Sedikit perih di lambung, cepat lelah setelah makan, jantung berdebar tanpa sebab, atau tidur yang tak nyenyak. Semuanya adalah bahasa tubuh yang meminta perhatian. Namun ketika tanda-tanda itu diabaikan, tubuh perlahan melemah hingga akhirnya menyerah. Kesehatan bukanlah hasil dari satu kebiasaan besar, melainkan dari puluhan keputusan kecil setiap hari. Apa yang kita makan, kapan kita memakannya, dan seberapa banyak kita memberikannya pada tubuh, semua berkontribusi membentuk keseimbangan. Dalam konteks ini, buah memang penting, tapi tidak boleh berlebihan. Yang dibutuhkan bukan jumlah, melainkan kecocokan dan kesadaran. Dari durian yang membuat tekanan darah naik, nangka yang mengguncang kadar gula, mangga muda yang melukai lambung, belimbing yang merusak ginjal, hingga nanas yang mengikis dinding perut, semuanya memberi pelajaran yang sama, bahwa niat baik saja tidak cukup. Tubuh yang telah berumur butuh perlakuan yang lembut, bukan kebiasaan yang memaksa. Kesadaran ini sering datang terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak pernah datang sama sekali. Ketika seseorang mulai memahami bahwa tidak semua buah cocok untuk dirinya, saat itulah langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat dimulai. Setiap potongan yang dimakan dengan pengertian menjadi sumber kehidupan, bukan ancaman. Dan setiap keputusan yang diambil dengan pengetahuan adalah bentuk kasih sayang tertinggi kepada diri sendiri. Tubuh manusia adalah karya alam yang luar biasa. Ia mampu bertahan, beradaptasi, dan memperbaiki dirinya sendiri dari masa kanak-kanak hingga menua. Namun, sebagaimana semua ciptaan yang terus bekerja tanpa henti, kemampuan itu memiliki batas. Di usia lanjut, setiap bagian tubuh mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Apa yang dulu mudah, kini menjadi lebih lambat. Apa yang dulu tidak berbahaya, kini bisa menimbulkan reaksi yang tak terduga. Jika kita membuka pandangan dengan jujur, perubahan itu terjadi hampir di setiap sistem yang ada dalam tubuh. Di usia muda, lambung bekerja seperti dapur dengan tungku yang besar. Asam lambung diproduksi cukup banyak untuk menghancurkan makanan yang masuk, enzim pencernaan melimpah, dan dinding lambung masih tebal serta kuat. Ketika sepotong buah asam masuk, tubuh muda langsung menetralkannya tanpa kesulitan. Tapi di usia lanjut, produksi asam lambung menurun hampir setengahnya.
dinding pelindung menjadi tipis, dan aliran darah ke organ pencernaan melambat. Akibatnya, buah-buahan yang memiliki kadar asam tinggi seperti mangga muda atau nanas menjadi pemicu rasa perih, kembung, bahkan luka di lambung. Hal yang sama terjadi pada hati. Organ ini bekerja seperti pabrik besar yang bertugas menyaring racun dan menyeimbangkan zat kimia dalam darah. Selama puluhan tahun, hati menerima berbagai beban, makanan berlemak, obat-obatan, bahan pengawet, dan gula yang berlebih. Di usia lanjut, kemampuan sel-sel hati untuk meregenerasi diri menurun drastis. Hati tidak lagi sekuat dulu dalam memproses lemak atau fruktosa tinggi yang terdapat pada buah manis seperti durian, nangka, dan anggur. Akibatnya, kadar lemak dalam darah meningkat, peredaran menjadi lebih kental, dan jantung terpaksa bekerja lebih keras. Kemudian ada ginjal, dua organ kecil yang bekerja tanpa henti, menyaring darah sepanjang hari, mengeluarkan sisa metabolisme, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ketika muda, ginjal mampu menyaring lebih dari 100 liter darah setiap hari. Tapi setelah 6 atau 7 dekade bekerja, kemampuan itu menyusut. Jaringan di dalamnya menua, pembuluh darahnya menebal, dan daya saringnya menurun hingga tinggal sekitar setengah. Dalam kondisi seperti itu, mengonsumsi buah dengan kandungan oksalat tinggi seperti belimbing bisa menjadi bencana. Oksalat akan menumpuk di ginjal yang sudah lemah dan membentuk kristal kecil yang merusak jaringan penyaring. Banyak kasus gagal ginjal bermula dari kebiasaan sederhana yang dianggap sehat, seperti meminum jus belimbing setiap hari tanpa mengetahui risikonya. Selain pencernaan, pankreas pun ikut melemah. Organ kecil di balik lambung ini bertanggung jawab menghasilkan insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah. Di usia muda, pankreas bisa memproduksi insulin dalam jumlah besar untuk menyeimbangkan makanan manis. Namun di usia lanjut, sel-sel penghasil insulin menurun jumlahnya. Ketika seseorang mengonsumsi buah yang sangat manis seperti anggur atau nangka, kadar gula darah meningkat dengan cepat sementara tubuh tidak mampu merespons secepat dulu. Lonjakan itu membuat darah menjadi lebih kental, merusak pembuluh halus di otak, mata, dan jantung, sehingga risiko stroke atau serangan jantung meningkat. Sementara itu, sistem kekebalan tubuh yang dulunya kuat dan cermat mulai kehilangan kepekaannya. Di usia lanjut, sistem imun sering salah membaca sinyal. Zat alami dari buah yang dulu dianggap biasa bisa dipandang sebagai ancaman. Inilah sebabnya beberapa orang yang dulu tidak pernah alergi, tiba-tiba mengalami gatal, ruam, atau sesak napas setelah makan buah tertentu. Tubuh yang sudah menua kadang bereaksi berlebihan terhadap zat yang dulu bisa diterima dengan baik. Perubahan lain yang jarang disadari adalah menurunnya kemampuan tubuh untuk merasakan rasa haus dan kenyang. Banyak orang lanjut usia tidak sadar bahwa tubuh mereka kekurangan cairan. Dalam kondisi seperti itu, buah yang tinggi gula malah membuat dehidrasi lebih cepat karena tubuh memerlukan lebih banyak air untuk menyeimbangkan kadar gula darah. Satu mangkuk kecil anggur, misalnya, bisa mengandung lebih dari 20 gram gula, setara dengan 4-5 sendok teh. Bagi tubuh yang sudah menua, itu bukan sekadar camilan ringan, melainkan tantangan berat bagi organ-organ yang sudah melambat. Bayangkan tubuh seperti mobil tua yang telah menempuh perjalanan panjang. Mesin masih bisa menyala, tapi piston sudah aus, oli cepat kotor, dan radiator tak lagi seefisien dulu. Mobil seperti itu tetap bisa berjalan, asal tidak dipacu terlalu cepat dan tidak diberi bahan bakar yang terlalu berat. Begitu juga tubuh manusia. Buah-buah tertentu adalah bahan bakar yang terlalu kental bagi mesin tua. Dibutuhkan pilihan yang lebih lembut agar mesin tetap hidup dan berjalan dengan halus. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini karena gejalanya tidak langsung muncul. Hari ini makan durian, tidak ada keluhan. Esoknya makan nangka, masih baik-baik saja. Tapi minggu berikutnya tiba-tiba tekanan darah naik, perut terasa nyeri, atau ginjal mulai terasa berat. Tubuh tidak selalu memberi peringatan keras di awal, karena ia selalu berusaha menyesuaikan diri. Namun setiap penyesuaian memiliki harga, dan jika dilakukan terus-menerus, kemampuan itu habis. Ilmu kedokteran modern telah membuktikan bahwa proses penuaan tidak bisa dihentikan, tetapi bisa diperlambat dengan cara memahami ritme tubuh sendiri. Kuncinya bukan menghindari semua makanan, melainkan menyesuaikan porsi dan jenisnya. Buah tetap penting, tetapi harus dipilih dengan bijak. Buah yang lembut bagi lambung, rendah gula, dan kaya air lebih cocok bagi tubuh yang sudah melemah. Di sisi lain,
Buah yang terlalu pekat atau asam harus dibatasi karena efeknya bisa seperti batu kecil yang perlahan melukai sistem yang rapuh. Mengenali tanda-tanda tubuh menjadi langkah pertama menuju kebijaksanaan. Rasa begah, pusing, atau lelah setelah makan bukan sekadar keluhan kecil. Itu adalah cara tubuh berkomunikasi. Tubuh tidak pernah membohongi kita. Ia hanya menunggu kita belajar untuk mendengarnya kembali. Kesadaran ini membawa kita pada satu kesimpulan yang sederhana. Tidak ada makanan yang benar-benar baik untuk semua orang. Setiap tubuh memiliki sejarahnya, dan setiap usia memiliki batasnya. Memahami batas itu bukan berarti menyerah pada kelemahan, melainkan cara paling cerdas untuk menjaga kekuatan yang tersisa. Karena ketika kita belajar hidup selaras dengan perubahan tubuh, kesehatan tidak lagi menjadi perjuangan, tetapi hasil alami dari keharmonisan antara diri dan waktu. Dan dari pemahaman inilah muncul pertanyaan berikutnya yang lebih praktis. Jika tidak semua buah aman bagi tubuh yang menua, lalu jenis apa yang masih bisa menjadi sahabat terbaik di usia lanjut? Jawabannya ada pada buah-buahan yang lembut, rendah gula, penuh air, dan mudah dicerna. Pilihan yang memberi energi tanpa membebani. Pemilihan yang tepat inilah yang akan menjadi jembatan antara kelezatan dan kesehatan, antara kenikmatan dan keseimbangan, yang akan kita bahas dalam bagian berikutnya. Buah adalah anugerah yang diciptakan dengan keragaman rasa, warna, dan manfaat yang luar biasa. Namun, di balik keindahan itu, tersembunyi sisi lain yang jarang dibicarakan, khususnya ketika tubuh mulai menua. Tidak semua buah bisa menjadi sahabat bagi mereka yang berusia lanjut. Ada beberapa yang justru menjadi sumber beban bagi organ yang telah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Dalam pengalaman panjang di dunia medis, saya telah mengamati dengan jelas bahwa 6 jenis buah yang sering dianggap menyehatkan justru bisa memicu masalah serius bila dikonsumsi tanpa memperhatikan kondisi tubuh. Yang pertama adalah durian. Buah ini terkenal dengan aromanya yang tajam dan rasanya yang kaya. Banyak orang menyebutnya raja buah, dan memang benar, kandungan energinya sangat tinggi. Namun, energi yang tinggi itulah yang menjadi masalah bagi tubuh yang menua. Durian mengandung lemak jenuh dan kalori yang cukup besar. Pada usia muda, metabolisme tubuh mampu memecah lemak ini dengan mudah. Tapi di usia lanjut, hati dan jantung bekerja lebih lambat. Saat lemak dari durian masuk ke aliran darah, ia membuat darah menjadi lebih kental. Jantung harus memompa lebih kuat agar darah tetap mengalir, sementara pembuluh darah yang telah menua tidak lagi lentur. Kombinasi ini bisa menyebabkan tekanan darah melonjak dengan cepat. Itulah sebabnya seseorang bisa tampak baik-baik saja pada malam hari setelah makan durian, lalu terbangun di pagi hari dengan pusing hebat, dada sesak, atau bahkan gejala stroke ringan. Jenis kedua adalah nangka. Manisnya membuat banyak orang mengira buah ini aman untuk dikonsumsi sesering mungkin. Namun di balik rasa legitnya, nangka mengandung fruktosa dalam kadar yang tinggi, jenis gula alami yang mudah menaikkan kadar gula darah. Pada tubuh muda, pankreas masih mampu menghasilkan cukup insulin untuk menyeimbangkan fruktosa tersebut. Tapi pada tubuh lansia, kemampuan itu menurun drastis. Hasilnya, kadar gula melonjak, sel-sel menjadi lelah, dan sistem metabolisme terganggu. Dalam jangka panjang, kebiasaan makan nangka berlebihan bisa mempercepat datangnya komplikasi seperti neuropati, penglihatan kabur, bahkan penurunan fungsi ginjal. Banyak orang mengira masalah itu datang dari usia atau stres. Padahal penyebabnya ada di meja makan mereka sendiri. Buah ketiga yang perlu diwaspadai adalah mangga muda. Rasa asamnya menyegarkan dan sering dianggap baik untuk nafsu makan, tetapi asam yang dikandungnya begitu kuat. Pada orang dengan lambung sehat, asam ini bisa dicerna dengan mudah. Namun bagi lambung yang dindingnya sudah menipis, asam dari mangga muda bisa mengiritasi bahkan melukai mukosa. Reaksi itu tidak selalu langsung terasa. Kadang dimulai dengan perut kembung, mual, atau sensasi panas di dada. Lama-kelamaan, lapisan lambung terkikis dan menyebabkan perdarahan ringan yang seringkali tidak disadari. Banyak lansia yang datang ke rumah sakit karena anemia tanpa tahu penyebabnya. Padahal kebiasaan makan mangga muda setiap hari adalah pemicunya. Selanjutnya adalah belimbing, buah yang tampak polos tapi menyimpan risiko besar bagi mereka yang memiliki gangguan ginjal. Belimbing mengandung zat bernama karamboksin, senyawa neurotoksik alami yang biasanya akan dibuang oleh ginjal sehat tanpa masalah. Namun pada ginjal yang sudah menurun fungsinya, zat ini menumpuk di dalam darah dan dapat meracuni sistem saraf. Gejalanya mulai dari sulit tidur, otot berkedut,
hingga kejang dan penurunan kesadaran. Banyak pasien gagal ginjal yang saya temui mengaku rajin minum jus belimbing karena percaya mitos bahwa belimbing bisa membersihkan darah. Mereka tidak tahu bahwa justru belimbinglah yang memperparah kerusakan ginjal mereka. Buah kelima adalah nanas. Aromanya segar, warnanya cerah, dan kandungan vitamin C-nya tinggi. Tapi di balik manfaatnya, nanas mengandung enzim bromelain yang sangat kuat. Enzim ini mampu memecah protein, membantu pencernaan. Tetapi bagi lambung lansia yang sudah lemah, efeknya seperti pisau yang mengiris perlahan. Ia mengikis lapisan pelindung lambung, menyebabkan perih, mual, dan dalam kasus tertentu, perdarahan. Terlebih jika nanas dikonsumsi saat perut kosong, risiko iritasi meningkat berkali lipat. Ada banyak kasus di mana orang tua yang hanya ingin membersihkan perut, dengan jus nanas justru harus dirawat karena luka lambung yang parah. Dan yang terakhir adalah anggur. Buah ini sering dipuji karena kaya antioksidan dan dipercaya baik untuk jantung. Namun kandungan gulanya sangat tinggi, terutama fruktosa dan glukosa alami yang cepat diserap tubuh. Satu porsi kecil anggur bisa mengandung hingga 30 gram gula. Pada usia muda, tubuh masih mampu menyeimbangkannya dengan mudah. Tapi bagi yang sudah lanjut usia, pankreas tak lagi seefisien dulu, insulin tak cukup cepat keluar, dan akibatnya kadar gula darah melonjak tinggi. Dalam waktu singkat, seseorang bisa merasa pusing, lelah, dan jantung berdebar. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini bisa berujung pada komplikasi serius seperti diabetes yang tak terkendali atau bahkan serangan jantung. Keenam buah ini bukanlah musuh, melainkan sumber energi yang kuat. Hanya saja, kekuatan itu tak lagi sesuai dengan kapasitas tubuh yang telah menua. Sama seperti seseorang yang dulu kuat memikul beban berat di usia muda, tapi kini harus memilih langkah yang lebih ringan agar tidak kelelahan. Tubuh yang telah melewati perjalanan panjang tidak membutuhkan tantangan baru, melainkan keseimbangan dan ketenangan. Banyak orang menolak percaya ketika pertama kali mendengar bahwa buah-buahan itu bisa menimbulkan masalah. Mereka menganggap itu berlebihan. Namun setiap kali saya menjelaskan dengan contoh nyata, pasien yang mengalami hipertensi mendadak karena durian, atau yang menjalani cuci darah akibat belimbing, mereka baru mengangguk pelan. Pengetahuan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan bahwa alam pun memiliki logikanya sendiri. Apa yang dulu menyehatkan bisa berubah menjadi beban jika tubuh tidak lagi mampu menanganinya. Prinsip yang sama berlaku pada semua aspek kehidupan. Semakin kita memahami batas tubuh, semakin besar kemungkinan kita mempertahankan kesehatan. Tidak perlu menghindari semua buah. Cukup memilih dengan bijak dan memakannya dalam jumlah yang sesuai. Di usia senja, kesehatan bukan hanya tentang bertahan hidup lebih lama, tapi tentang menikmati hari-hari yang tenang tanpa keluhan. Agar hal itu tercapai, tubuh perlu teman yang sesuai, buah yang lembut, ringan, dan tidak membebani organ. Pepaya matang, apel yang dikupas, pir yang manis lembut, pisang yang cukup matang, semangka atau melon segar. Semuanya adalah pilihan yang dapat memberi nutrisi tanpa membuat tubuh bekerja keras. Pilihan sederhana ini bisa menjadi garis pembeda antara tubuh yang terus melemah dan tubuh yang tetap stabil di usia lanjut. Karena pada akhirnya, hidup sehat bukanlah tentang seberapa keras kita berjuang, tapi seberapa bijak kita mendengarkan tubuh yang selama ini setia menemani kita dalam setiap langkah. Setelah mengetahui jenis buah yang ternyata bisa menimbulkan masalah bagi tubuh yang telah menua, pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, bagaimana cara memilih dan mengonsumsi buah agar tetap aman dan memberi manfaat maksimal? Pertanyaan sederhana ini sesungguhnya menyimpan makna yang besar, karena dari sinilah titik balik menuju keseimbangan dimulai. Tubuh yang telah bekerja puluhan tahun tidak lagi membutuhkan asupan yang banyak, tetapi membutuhkan asupan yang tepat, yang selaras dengan kondisi pencernaan, kadar gula darah, dan kekuatan organ vitalnya. Langkah pertama yang perlu dipahami adalah memilih buah yang bersahabat dengan lambung. Di antara semua jenis buah, pepaya matang menempati posisi istimewa. Teksturnya lembut, rasanya manis alami tanpa berlebihan, dan kandungan enzim papain di dalamnya membantu pencernaan dengan cara yang halus. Enzim ini bukan hanya membantu memecah protein dari makanan lain, tetapi juga membantu kerja lambung yang mulai lemah agar tetap efisien tanpa harus menghasilkan terlalu banyak asam. Pepaya juga kaya serat yang lembut, sehingga dapat membantu mencegah sembelit, salah satu masalah paling umum yang sering dialami pada usia lanjut. Namun yang penting, pepaya harus dikonsumsi dalam jumlah wajar,
Cukup satu potong sedang atau sekitar 150 gram per hari. Lebih dari itu justru bisa membuat pencernaan terlalu aktif dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Buah lain yang sangat baik untuk usia lanjut adalah pisang matang. Pisang dikenal sebagai sumber kalium yang tinggi, mineral yang berperan penting menjaga keseimbangan tekanan darah dan fungsi jantung. Namun kuncinya adalah kematangan yang tepat. Pisang yang terlalu matang mengandung lebih banyak gula sederhana, sedangkan yang setengah matang bisa menimbulkan kembung bagi sebagian orang. Pilihan terbaik adalah pisang yang kulitnya masih berwarna kuning dengan sedikit bercak coklat. Satu buah pisang per hari sudah cukup untuk membantu menjaga tekanan darah tetap stabil tanpa menimbulkan lonjakan gula darah. Kemudian ada apel, buah yang secara alami memiliki indeks glikemik rendah, artinya tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Apel mengandung serat larut pektin yang berperan menurunkan kadar kolesterol jahat sekaligus menstabilkan pencernaan. Namun perlu diingat bahwa kulit apel kadang mengandung residu pestisida atau sulit dicerna bagi lambung yang sensitif. Karena itu, apel sebaiknya dikupas sebelum dimakan. Satu buah apel ukuran sedang setiap hari sudah cukup untuk membantu tubuh mendapatkan vitamin C dan serat yang dibutuhkan tanpa memberikan beban berlebih. Buah berikutnya yang ramah bagi tubuh usia lanjut adalah pir. Pir memiliki kandungan air yang tinggi, tekstur yang lembut, dan rasa manis yang halus. Serat larut di dalamnya membantu memperbaiki fungsi usus tanpa memicu asam lambung. Pir juga menenangkan dinding lambung yang seringkali sudah menipis akibat usia. Namun pir sebaiknya dimakan dalam keadaan matang sempurna, karena pir yang masih keras justru bisa menimbulkan rasa perih di perut. Setengah hingga satu buah pir per hari sudah cukup untuk membantu menjaga hidrasi tubuh dan memperlancar pencernaan. Selain itu, buah yang sangat baik untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh adalah semangka dan melon. Kedua buah ini kaya air dan mengandung elektrolit alami yang membantu ginjal dalam menjaga keseimbangan cairan darah. Namun sama seperti buah lain, jumlahnya tetap perlu dikendalikan. Makan terlalu banyak semangka sekaligus bisa menyebabkan fluktuasi kadar gula darah, terutama pada mereka yang memiliki diabetes. Porsi yang disarankan sekitar 150 gram per hari, setara dengan beberapa potong kecil saja. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah setelah makan utama, bukan saat perut kosong, agar tidak menimbulkan rasa kembung. Selain jenis buahnya, cara mengonsumsi juga memiliki peranan besar dalam menentukan efeknya bagi tubuh. Buah sebaiknya tidak dijadikan pengganti makanan utama. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang yang sedang berusaha menjaga berat badan. Mengonsumsi buah tanpa makanan lain membuat kadar gula darah naik cepat karena tidak ada serat kompleks atau protein yang menyeimbangkannya. Akibatnya, tubuh merasa lapar lebih cepat, lalu kadar gula darah turun lagi secara drastis. Siklus ini membuat tubuh menjadi lelah dan mudah pusing. Cara yang paling aman adalah menjadikan buah sebagai pelengkap setelah makan utama. Waktu idealnya adalah sekitar 30 hingga 60 menit setelah makan. Pada waktu ini, lambung sudah mulai mencerna makanan utama, dan buah masuk sebagai tambahan ringan yang mudah diolah. Ini membantu tubuh menyerap vitamin tanpa memicu peningkatan asam lambung. Hal penting lain yang sering dilupakan adalah porsi. Untuk tubuh yang telah menua, prinsipnya bukan banyak tapi teratur. 2 porsi buah per hari sudah lebih dari cukup. Setiap porsi sebaiknya tidak lebih dari 150 gram, setara dengan satu potong pepaya sedang, satu apel kecil, atau setengah buah pir. Makan buah sedikit tapi rutin jauh lebih menyehatkan daripada makan banyak sekaligus lalu berhenti berhari-hari. Kesalahan lain yang umum adalah kebiasaan mengonsumsi jus buah. Jus memang terlihat praktis dan menyenangkan, namun dalam prosesnya banyak serat yang hilang, sementara kandungan gulanya menjadi lebih pekat. Akibatnya, tubuh menyerap gula jauh lebih cepat, memicu lonjakan kadar glukosa darah. Untuk orang usia lanjut, kondisi ini sangat berisiko. Jika ingin minum jus, pastikan tidak lebih dari 100 ml per kali dan jangan pernah menambahkan gula tambahan di dalamnya. Lebih baik menikmati buah segar utuh, dikunyah perlahan agar enzim di air liur dapat membantu proses pencernaan sejak dari mulut. Langkah sederhana lain yang sangat membantu adalah memperhatikan waktu konsumsi. Makan buah di pagi hari sebelum sarapan bisa menimbulkan iritasi bagi sebagian orang, karena asam dari buah akan langsung bersentuhan dengan dinding lambung kosong. Sebaiknya makan buah setelah sarapan ringan atau menjelang siang. Hindari juga makan buah terlalu malam,
karena pencernaan yang melambat di malam hari membuat tubuh sulit memproses gula dari buah secara efisien, yang pada akhirnya dapat mengganggu kualitas tidur. Selain itu, ada baiknya tubuh diajak berbicara. Catat jenis buah yang dikonsumsi, seberapa banyak, dan bagaimana perasaan setelah memakannya. Dalam waktu beberapa minggu, kita akan mulai mengenali pola. Setiap tubuh memiliki toleransi yang berbeda. Ada yang cocok dengan apel, ada yang lebih nyaman dengan pepaya. Dengan mencatat, kita membangun peta kecil tentang tubuh sendiri, semacam panduan pribadi yang jauh lebih berharga daripada teori umum. Kesehatan di usia lanjut adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar. Makan buah dengan cara yang benar bukanlah hal besar, tapi dampaknya luar biasa. Dalam beberapa minggu saja, tubuh terasa lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan pencernaan menjadi lebih tenang. Bahkan tekanan darah dan kadar gula bisa menjadi lebih stabil tanpa perlu menambah obat. Semua perubahan itu lahir dari keputusan sederhana, tidak hanya makan yang baik, tapi juga makan dengan bijak. Dan ketika kebiasaan ini mulai terbentuk, buah kembali menjalankan perannya yang sejati, bukan sebagai sumber risiko, melainkan sebagai sahabat yang lembut bagi tubuh yang telah melewati perjalanan panjang kehidupan. Karena tubuh di usia lanjut tidak lagi membutuhkan keajaiban besar. Cukup perhatian kecil yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesadaran dan cinta. Setelah memahami buah-buahan yang aman dan cara mengonsumsinya dengan benar, langkah selanjutnya adalah belajar membangun pola kebiasaan baru yang benar-benar bisa dijalankan setiap hari. Karena pengetahuan tanpa kebiasaan hanyalah teori yang menguap. Sementara kesehatan hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menerapkannya secara konsisten. Langkah pertama yang paling penting adalah membangun rutinitas sederhana namun tetap disiplin. Di usia lanjut, tubuh membutuhkan kestabilan. Bukan hanya dalam hal makanan, tetapi juga dalam ritme hidup. Waktu makan, waktu istirahat, dan waktu beraktivitas harus dibuat teratur agar tubuh tidak kebingungan menyesuaikan diri. Sama halnya dengan buah, jadikan konsumsi buah sebagai bagian dari rutinitas yang lembut dan tidak memaksa. Misalnya, setiap pagi setelah sarapan, 1 potong pepaya matang. Lalu sore hari setelah makan siang, sepotong kecil apel atau pir. 2 porsi kecil ini sudah lebih dari cukup untuk menjaga keseimbangan nutrisi harian. Langkah kedua adalah menghindari pola makan yang ekstrim. Banyak orang di usia lanjut yang mudah terpengaruh dengan informasi di media sosial tentang diet cepat atau pola makan tertentu yang mengklaim mampu membuang racun tubuh. Padahal tidak semua pola tersebut cocok untuk tubuh yang sudah menua. Mengonsumsi hanya buah sepanjang hari, misalnya, bisa membuat kadar gula naik, lambung perih, dan energi menurun. Tubuh butuh variasi, sedikit karbohidrat, protein lembut, dan sayur yang kaya serat. Buah hanyalah pelengkap, bukan satu-satunya sumber makanan. Langkah ketiga adalah mendengarkan sinyal tubuh. Tubuh orang lanjut usia memiliki bahasa yang lembut. Ia tidak berteriak ketika lelah, hanya memberi tanda-tanda kecil. Rasa kembung setelah makan buah asam, pusing setelah makan buah manis, atau nyeri ringan di perut setelah minum jus. Semua itu bukan gangguan kecil yang bisa diabaikan. Itu adalah cara tubuh berkata, "Aku sudah cukup." Belajarlah untuk berhenti sebelum muncul rasa tidak nyaman. Langkah keempat adalah menjaga hidrasi dan keseimbangan cairan tubuh. Banyak yang mengira makan buah saja sudah cukup untuk menggantikan kebutuhan air, padahal tidak selalu demikian. Kandungan air dalam buah memang membantu, tetapi tidak bisa sepenuhnya menggantikan air putih. Tubuh yang menua sering kehilangan kemampuan merasakan haus, sehingga tanpa sadar mengalami dehidrasi ringan yang berulang. Minumlah air putih secara teratur, setidaknya 1,5 liter per hari dalam takaran kecil dan sering, bukan sekaligus banyak. Dengan begitu, ginjal tidak terbebani, dan buah yang dikonsumsi bisa bekerja maksimal dalam membantu metabolisme. Langkah kelima adalah menjaga keseimbangan antara makan dan aktivitas fisik. Buah yang dimakan tanpa disertai gerak bisa memicu penumpukan gula dan lemak dalam darah. Aktivitas fisik tidak harus berat. Cukup dengan berjalan kaki di halaman rumah, merapikan tanaman, atau melakukan senam ringan di pagi hari. Gerakan kecil membantu tubuh memproses nutrisi dengan lebih baik. Keringat yang keluar pun menjadi cara alami tubuh membuang sisa metabolisme. Langkah keenam adalah menghindari kebiasaan makan buah saat perut kosong. Ini penting karena pada banyak orang lanjut usia, produksi asam lambung sudah tidak stabil. Ketika buah masuk ke lambung kosong,
Asam alami dari buah bertemu langsung dengan asam lambung dan menimbulkan reaksi berlebihan. Akibatnya muncul sensasi perih, kembung, atau panas di dada. Pilihan terbaik adalah makan buah setelah makanan utama, ketika lambung sudah memiliki lapisan pelindung dari makanan yang dicerna sebelumnya. Langkah ketujuh adalah menghindari makan buah terlalu malam. Banyak yang memiliki kebiasaan memakan buah sebagai camilan sebelum tidur dengan alasan lebih ringan daripada makanan lain. Padahal pada malam hari, proses metabolisme melambat. Gula dari buah tidak terbakar menjadi energi, tetapi disimpan sebagai cadangan lemak atau memengaruhi kadar gula darah sepanjang malam. Akibatnya, tidur menjadi kurang nyenyak dan kadar gula darah bisa meningkat di pagi hari. Langkah ke-8 adalah memantau perubahan tubuh secara berkala. Bagi mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan ginjal, sebaiknya mencatat hasil pemeriksaan setiap minggu atau setiap 2 minggu. Perhatikan bagaimana tubuh merespons setelah mengubah kebiasaan makan buah. Apakah tekanan darah lebih stabil? Apakah tidur lebih nyenyak? Apakah perut terasa lebih nyaman? Catatan sederhana seperti ini menjadi panduan yang sangat berharga, karena tubuh setiap orang memiliki ritme dan toleransi yang berbeda. Langkah ke-9, berkonsultasi dengan tenaga medis bila ragu. Terkadang seseorang ingin mencoba buah baru atau sedang menjalani pengobatan tertentu. Dalam kondisi seperti itu, penting untuk menanyakan apakah buah tersebut aman dikonsumsi bersamaan dengan obat. Beberapa buah, seperti jeruk bali, bisa memengaruhi cara kerja obat darah tinggi atau obat jantung. Tidak semua orang menyadarinya. Padahal interaksi seperti ini bisa membuat efek obat berkurang atau justru meningkat secara berlebihan. Dan yang terakhir, langkah yang paling penting dari semuanya adalah mengubah pola pikir terhadap kesehatan. Makan sehat bukan tentang mencari cara tercepat untuk sembuh, melainkan tentang menciptakan keseimbangan jangka panjang. Jangan terburu-buru mengganti semua makanan. Jangan pula terlalu takut untuk makan sesuatu yang sebenarnya aman. Tubuh yang sehat bukan hasil dari pantangan berlebihan, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh setiap hari. Kesehatan bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba, tetapi hasil dari hubungan yang baik antara manusia dan tubuhnya sendiri. Ketika seseorang mulai memperlakukan tubuhnya dengan hormat, memberinya makanan yang lembut, waktu istirahat yang cukup, dan rasa syukur atas setiap detak jantung, maka tubuh akan membalas dengan cara yang tidak selalu bisa diukur, napas yang lebih ringan, langkah yang lebih stabil, dan tidur yang lebih tenang. Buah yang dimakan dengan penuh kesadaran tidak lagi sekadar makanan. Ia menjadi bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Setiap potong pepaya, setiap gigitan apel, setiap irisan pir yang dikunyah perlahan adalah pengingat bahwa menjaga tubuh bukan kewajiban, melainkan bentuk rasa syukur. Karena tubuh inilah yang telah membawa kita melewati masa-masa panjang kehidupan, dari muda hingga kini. Dan satu-satunya cara membalas jasanya adalah dengan memperlakukannya dengan lembut. Ketika semua langkah ini dilakukan dengan konsisten, tubuh mulai beradaptasi. Tekanan darah menjadi lebih stabil, tidur terasa lebih pulas, kulit lebih segar, dan perasaan pun menjadi lebih damai. Tidak ada keajaiban yang terjadi dalam semalam, tapi setiap hari tubuh bergerak sedikit lebih baik, sedikit lebih ringan. Inilah keajaiban sejati dari hidup yang seimbang, sederhana, lembut, tapi penuh makna. Perjalanan menuju kesehatan sejati tidak dimulai dari rumah sakit atau resep dokter, melainkan dari keputusan kecil di meja makan. Dari pilihan satu potong buah yang tepat, dari cara mengunyah yang tenang, dari kesediaan untuk berhenti sebelum terlalu banyak. Semua dimulai dari sana, dari kesadaran bahwa tubuh tidak membutuhkan lebih banyak, melainkan membutuhkan yang cukup dan sesuai. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, kesehatan bukan lagi sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang perlahan datang menghampiri, seperti matahari yang terbit setiap pagi tanpa diminta. Perubahan tidak selalu datang dengan guncangan besar. Seringkali, ia berawal dari hal yang tampak kecil, mengganti satu jenis buah, menunda waktu makan 15 menit, atau belajar berhenti sebelum kenyang. Namun bagi tubuh yang telah melewati perjalanan panjang, perubahan kecil semacam itu bisa membawa hasil yang luar biasa. Beberapa minggu setelah menerapkan pola makan buah yang lebih bijak, banyak pasien yang saya dampingi mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak lagi bangun dengan rasa berat di kepala, tidak lagi sering sendawa karena lambung perih, dan tidak lagi merasa jantung berdebar tanpa sebab. Tubuh mereka seakan menemukan kembali ritmenya yang alami,
seperti lagu lama yang akhirnya dimainkan dengan tempo yang benar. Salah satu yang paling berkesan bagi saya adalah kisah seorang pensiunan guru dari Semarang. Ia dulunya sering merasa pusing dan lelah setiap pagi. Setelah memeriksakan diri, kadar gula darahnya ternyata cukup tinggi. Ia mengaku setiap sore selalu memakan semangkuk besar anggur sambil menonton televisi. Setelah mengetahui bahwa kadar gula dalam anggur cukup tinggi, ia memutuskan untuk menggantinya dengan potongan pepaya matang setiap sore. Dalam 3 minggu, hasil pemeriksaan gula darahnya menurun signifikan. Lebih dari itu, ia berkata, "Saya tidur lebih nyenyak, Dok, dan bangun dengan perasaan ringan." Ada juga seorang nenek dari Makassar yang menderita gangguan ginjal tahap awal. Ia dulu minum jus belimbing hampir setiap hari, karena percaya bisa membersihkan darah. Setelah diberi penjelasan dan menggantinya dengan buah melon serta air putih yang cukup, kondisinya membaik. Ia bahkan mengatakan, "Dulu saya pikir hidup sehat itu sulit. Sekarang saya hanya makan dengan lebih tenang, dan tubuh saya berterima kasih." Sementara itu, seorang pria berusia 70 tahun dari Surabaya yang dulunya memiliki tekanan darah tinggi kini bisa mengendalikan kondisinya tanpa harus menambah dosis obat. Ia hanya mengubah satu kebiasaan sederhana, berhenti makan durian dan menggantinya dengan satu pisang kecil setiap pagi. Ia berkata dengan senyum bangga, "Rasanya memang tidak semewah durian, tapi jantung saya sekarang terasa jauh lebih tenang." Perubahan-perubahan semacam itu tampak sederhana, tapi sebenarnya mendalam. Ketika tubuh diberi kesempatan untuk beristirahat dari beban yang tidak perlu, ia memperbaiki dirinya sendiri. Sel-sel hati yang dulu lelah mulai bekerja lebih teratur, ginjal yang sempat terbebani kembali menstabilkan kadar cairan, dan lambung yang teriritasi perlahan membentuk lapisan pelindung baru. Semua proses itu terjadi secara alami, tanpa paksaan, hanya dengan memberi tubuh waktu dan asupan yang sesuai dengan kemampuannya. Ada satu hal menarik yang saya temukan. Setelah seseorang mulai merasakan perubahan positif, mereka tidak hanya menjadi lebih sehat secara fisik, tetapi juga lebih damai secara batin. Banyak yang berkata bahwa mereka mulai tidur lebih nyenyak, tidak mudah marah, dan jarang merasa gelisah. Hal ini bukan kebetulan. Saat organ-organ tubuh tidak lagi bekerja dalam tekanan, sistem saraf juga menjadi lebih tenang. Hormon stres menurun, aliran darah ke otak menjadi lebih lancar, dan suasana hati pun membaik. Saya pernah berbincang dengan seorang pasien berusia 72 tahun yang dulunya sulit tidur. Ia terbiasa makan buah di malam hari, karena mengira itu lebih ringan daripada nasi. Setelah mengganti kebiasaannya dengan makan pir matang di sore hari dan berhenti makan buah 2 jam sebelum tidur, ia mendapati dirinya bisa tertidur dengan mudah. "Saya tidak tahu kenapa, tapi tubuh saya seperti tidak berat lagi di malam hari," katanya dengan mata berbinar. Itulah bukti bahwa tubuh selalu tahu apa yang dibutuhkannya. Hanya saja kadang kita lupa mendengarkan. Di sisi lain, perubahan pola makan juga berdampak besar pada cara seseorang memandang hidup. Ketika seseorang mulai memilih makanan dengan penuh kesadaran, ia juga mulai memperhatikan hal-hal lain dalam hidupnya. Waktu tidur, pernapasan, bahkan emosi. Kesehatan yang sejati tidak hanya diukur dari angka di hasil laboratorium, tapi dari rasa tenang yang muncul ketika bangun pagi tanpa keluhan. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih, asalkan diberi kesempatan. Banyak pasien saya yang awalnya merasa putus asa karena penyakit menahun, perlahan menemukan kembali semangatnya. Mereka belajar bahwa kesembuhan bukan hanya urusan obat, tetapi juga kebijaksanaan dalam memberi makan tubuh. Mereka mulai memahami bahwa makan bukan sekadar mengisi perut, melainkan memberi energi yang selaras dengan usia. Dari berbagai kisah nyata itu, satu pelajaran paling berharga muncul. Perubahan kecil yang dilakukan dengan ketulusan jauh lebih kuat daripada usaha besar yang dilakukan karena takut. Tidak perlu mengganti semua makanan sekaligus. Cukup satu kebiasaan setiap kali. Hari ini mengurangi buah yang manis, besok mulai menambah air putih, lusa mencoba makan pepaya setelah sarapan. Langkah kecil itu jika diulang setiap hari akan menjadi kebiasaan baru yang menyehatkan. Hasilnya bukan hanya tubuh yang lebih ringan, tetapi juga kehidupan yang lebih teratur. Mereka yang dulu sering ke rumah sakit kini bisa menikmati pagi di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Mereka yang dulu sulit berjalan jauh kini bisa kembali berbelanja ke pasar dengan langkah mantap. Dan mereka yang dulu takut makan karena lambung perih kini bisa menikmati potongan buah lembut tanpa rasa khawatir. Perubahan sejati tidak pernah datang dari luar, melainkan dari keputusan yang lahir di dalam diri.
Ketika seseorang mulai memilih dengan hati-hati apa yang masuk ke tubuhnya, ia sedang menanam benih kesehatan untuk masa depan. Dan tubuh, dengan segala kebijaksanaannya, akan selalu membalas kebaikan itu dengan cara yang paling lembut, memberi kehidupan yang lebih panjang, lebih damai, dan lebih bermakna. Hidup di usia lanjut adalah perjalanan yang penuh makna. Setiap garis di wajah, setiap langkah yang lebih perlahan, dan setiap helaan napas membawa cerita panjang tentang perjuangan, cinta, dan pengorbanan. Di tahap ini, banyak orang mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak lagi terletak pada kemewahan, tetapi pada hal-hal sederhana, tubuh yang masih bisa digerakkan tanpa rasa sakit, tidur yang nyenyak tanpa gangguan, dan senyum yang tulus dari orang-orang terdekat. Semua kisah dan pelajaran tentang buah yang kita bahas sejak awal bukanlah sekadar tentang makanan, melainkan tentang cara memahami tubuh sendiri. Tubuh yang selama puluhan tahun setia menemani kita, kini hanya meminta satu hal, agar kita memperlakukannya dengan lebih lembut. Ia tidak menuntut makanan mewah, tidak membutuhkan vitamin mahal, hanya ingin diperlakukan dengan kesadaran dan kasih sayang. Banyak orang baru memahami ini setelah terlambat. Mereka menjalani hidup dengan pola yang sama seperti saat muda, makan banyak, bekerja keras, tidur sedikit, tanpa sadar bahwa tubuhnya perlahan menua dan memerlukan cara baru untuk dijaga. Namun kabar baiknya, tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih jika diberi waktu dan kesempatan. Bahkan setelah puluhan tahun terbiasa dengan kebiasaan yang salah, perubahan kecil bisa menyalakan kembali keseimbangan yang sempat hilang. Saya pernah menemui seorang perempuan berusia 75 tahun yang berkata dengan mata berbinar, "Saya kira hidup sehat itu sulit, Dok. Ternyata cukup makan dengan tenang dan tahu kapan harus berhenti." Ucapannya sederhana, tapi syarat makna. Karena sesungguhnya, kunci panjang umur dan kesehatan bukan pada seberapa banyak kita tahu, melainkan seberapa dalam kita memahami diri sendiri. Ketika tubuh diberi kesempatan untuk beristirahat dari beban yang tidak perlu, ia akan membalas dengan rasa ringan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Tekanan darah menjadi lebih stabil, kadar gula darah menurun ke batas aman, dan pernapasan terasa lebih lega. Tubuh mulai bekerja dengan ritme alami yang seharusnya. Pada saat itulah kita menyadari bahwa kesehatan sejati tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam. Namun, ada hal yang lebih indah daripada sekadar kesehatan fisik, yaitu ketenangan batin. Ketika seseorang makan dengan sadar, ia tidak lagi terikat pada rasa takut atau rasa bersalah. Ia makan dengan syukur, bukan dengan cemas. Ia memilih buah bukan karena tren atau aturan keras, tetapi karena ia tahu apa yang dibutuhkan tubuhnya. Dan rasa syukur itu perlahan menumbuhkan kedamaian yang memancar ke seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengatakan kepada pasien saya bahwa tujuan hidup di usia emas bukan sekadar hidup lama, tapi hidup dengan nyaman dan bermartabat. Tidak ada gunanya umur panjang jika dihabiskan dengan rasa sakit yang terus-menerus. Tapi jika tubuh dijaga dengan penuh perhatian, bahkan di usia 70 atau 80 tahun, seseorang masih bisa berjalan santai di taman, bercengkerama dengan cucu, atau menyiapkan makanan ringan untuk keluarga tanpa rasa takut atau nyeri. Kesehatan bukan hanya soal angka di hasil laboratorium, tetapi tentang bagaimana seseorang merasa damai dengan dirinya sendiri. Saat seseorang bisa makan dengan perlahan tanpa rasa bersalah, tidur dengan tenang tanpa memikirkan penyakit, dan tersenyum saat bangun di pagi hari, itulah tanda bahwa kesehatannya telah kembali. Hidup sehat bukan berarti hidup tanpa penyakit, melainkan hidup dengan kesadaran. Mengetahui kapan tubuh lelah, kapan harus berhenti, dan kapan harus memberi waktu untuk pulih. Sama seperti alam yang memiliki siang dan malam, tubuh pun memerlukan waktu untuk bekerja dan waktu untuk diam. Jika kita terus mendengarkan ritme itu, tubuh akan membawa kita melewati usia tua dengan lembut dan damai. Kini, ketika kita sudah memahami buah mana yang harus dihindari dan mana yang menjadi sahabat terbaik, saatnya menjadikan pengetahuan ini bukan sekadar informasi, tetapi kebiasaan. Pilih buah yang sesuai, makan perlahan, dan biarkan tubuh berbicara. Jangan terburu-buru memperbaiki semuanya sekaligus. Perubahan yang lambat tapi konsisten jauh lebih kuat daripada perubahan cepat yang tidak bertahan lama. Kita juga perlu menyebarkan pengetahuan ini kepada orang-orang yang kita cintai. Banyak orang tua, paman, tante, atau sahabat di luar sana yang masih memegang keyakinan lama bahwa semua buah itu baik. Padahal, niat baik mereka justru bisa berbalik menjadi beban bagi tubuhnya sendiri. Hanya dengan membagikan informasi kecil ini,
kita mungkin telah menyelamatkan seseorang dari penyakit yang tidak perlu terjadi. Saya selalu percaya bahwa menjaga kesehatan bukanlah tanggung jawab individu semata, tapi juga bentuk cinta kepada keluarga. Ketika seseorang menjaga tubuhnya sendiri, ia tidak hanya memperpanjang hidupnya, tapi juga memperpanjang waktu kebersamaan dengan orang-orang yang menyayanginya. Setiap hari sehat yang kita miliki adalah hadiah bagi anak, cucu, dan keluarga yang ingin terus melihat kita tersenyum. Jadi, mulai hari ini, mari kita jaga tubuh kita dengan lebih bijak. Jadikan makan buah sebagai ritual kesadaran, bukan sekadar rutinitas. Rasakan tekstur setiap potongan, hirup aromanya, nikmati rasanya perlahan. Makanlah dengan penuh syukur, seolah setiap suap adalah bentuk penghargaan atas kehidupan yang masih diberikan Tuhan. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya rahasia umur panjang dan kesehatan, jawabannya bukan obat ajaib atau diet luar biasa. Jawabannya sederhana, makanlah dengan sadar, hidup dengan tenang, dan cintai tubuhmu seperti sahabat lama yang telah menemanimu sejak lahir. Karena tubuh yang dicintai tidak akan mudah menyerah, bahkan ketika usia sudah menua. Terakhir, saya ingin mengajak siapapun yang mendengarkan ini untuk membagikan pengetahuan ini kepada orang lain. Kirimkan kepada teman, saudara, atau komunitas tempat kita berkumpul. Siapa tahu, langkah kecil itu bisa menyelamatkan seseorang dari risiko yang tak terduga. Jangan anggap remeh kekuatan berbagi, karena dari satu pesan sederhana, bisa tumbuh kesadaran yang mengubah hidup banyak orang. Dan jika hati ini mulai merasa letih dalam menjaga pola hidup sehat, ingatlah bahwa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi investasi besar bagi hari esok. Setiap potongan buah yang tepat, setiap waktu istirahat yang cukup, setiap langkah ringan yang kita ambil, semuanya adalah doa yang diwujudkan dalam tindakan. Semoga tubuh ini terus diberi kekuatan, pikiran ini dijaga tetap jernih, dan hati ini dipenuhi rasa syukur. Karena rasa syukur yang tulus adalah obat paling kuat yang tidak dijual di apotek manapun. Semoga setiap hari yang tersisa di usia emas menjadi hari yang penuh cahaya, penuh ketenangan, dan penuh keberkahan. Dan pada akhirnya, semoga setiap dari kita bisa menutup hari dengan perasaan damai, berkata pelan dalam hati, aku telah menjaga tubuhku hari ini dengan cinta. Itulah inti dari hidup sehat yang sesungguhnya, sederhana, lembut, dan penuh rasa terima kasih.